Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberikan nikmat, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lewat video. Insya Allah dalam video kali ini kita akan lanjutkan mempelajari ilmu faraid. Dalam video ini, pertemuan ini, insya Allah saya akan membahas tentang golongan ahli waris. Jadi sebagaimana yang kita ketahui dalam ilmu faraid itu jumlah ahli waris berjumlah 25 orang, 15 orang dari golongan laki-laki dan 10 orang dari golongan perempuan. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yang pertama tentang golongan ahli waris laki-laki dalam ilmu faraid, yaitu ada 15 orang. Mereka adalah, yang pertama adalah suami, kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak saudara laki-laki sebapak sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, kemudian paman atau saudara ayah kita yang sekandung, paman atau saudara ayah kita yang sebapak, kemudian anak laki-laki dari paman ini, paman yang sekandung, kemudian anak laki-laki dari paman yang saudara ayah kita sebapak. Jadi anak laki-laki paman sebapak. Kemudian yang 15 adalah laki-laki yang memerdekakan budak. Jadi yang perlu kita tekankan di sini, kita jangan sampai salah karena ada saudara kandung laki-laki, saudara kandung sebapak, saudara seibu, anaknya. Ini yang perlu kita perhatikan betul-betul. Kalau anak laki-laki jelas, anak laki yang meninggal dunia. Kemudian cucu, jelas cucu laki-laki yang meninggal dunia. Bapak, maksudnya di sini adalah bapak dari yang meninggal dunia. Kakek adalah maksudnya kakek dari yang meninggal dunia. Nah, saudara laki-laki sekandung ini maksudnya adalah saudara dari yang meninggal dunia, yaitu saudara dia yang seayah seibu. Kemudian saudara laki-laki yang sebapak, yaitu maksudnya adalah saudara dia sebapak tapi lain ibu. Misalnya ayahnya ini mempunyai 2 orang istri. Nah, istri yang pertama melahirkan anak laki-laki yaitu Anda. Kemudian istri yang kedua melahirkan anak laki-laki. Nah, ini maksudnya saudara laki-laki Anda yang sebapak. Kemudian saudara laki-laki Anda yang seibu. Nah, saudara laki-laki yang seibu ini, ibu Anda itu mempunyai 2 orang suami. Yang misalnya suami yang pertama melahirkan anak laki-laki yaitu Anda. Kemudian cerai, meninggal dunia yang laki dari ibu kita. Kemudian beliau kawin lagi dengan laki-laki lain. Laki-laki lain ini dengan laki-laki lain lahirlah seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini tadi yaitu saudara Anda yang seibu. Itu maksudnya. Kemudian anak dari saudara laki-laki Anda itu, saudara laki-laki Anda yang sekandung tadi, anak laki-lakinya itu adalah ahli waris, yaitu bisa kita sebut adalah keponakan Anda yang sekandung. Kemudian keponakan Anda yang sebapak tadi. Nah, kemudian selanjutnya paman maksudnya adalah saudara ayah kita. Misalnya kita meninggal dunia. Nah, saudara ayah kita yang sekandung itu, paman kita itu sebagai ahli waris. Kemudian yang kedua, paman seayah. Jadi saudara ayah kita yang sebapak, dia sebagai ahli waris. Kemudian anak dari paman itu boleh kita katakan di sini ada sepupu kita yang laki-laki. Itu anak dari paman
sekandung, saudara ayah kita yang sekandung, yaitu sepupu kita laki-laki itu ahli waris. Kemudian sepupu kita yang saudara kita atau paman kita yang sebapak dengan kita, dia punya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki inilah juga sebagai ahli waris. Mungkin insya Allah nanti kita akan jelaskan lewat papan tulis agar lebih rinci, atau bisa juga Anda buka, lihat di buku-buku atau diagram. Insya Allah mudah-mudahan bisa dimengerti siapa-siapa ahli waris golongan laki-laki ini. Nah, perlu kita ketahui ini adalah golongan ahli waris laki-laki. Jadi belum sampai kita nanti kepada siapa yang lebih berhak. Jadi perlu diketahui jika kesemuanya ini ahli waris ini yang 15 ini ada semua, bukan berarti mereka semua mendapatkan ahli warisan, tapi ada ya namanya hijab mahjub. Jadi ada yang menghalangi, ada yang terhalangi. Contoh, misalnya ada anak laki-laki, maka terhalanglah oleh anak laki-laki ini, terhalanglah oleh paman, saudara yang meninggal dan sebagainya, itu terhalang semua. Misalnya ada bapak, maka terhalang. Ini insya Allah kita jelaskan lebih lanjut tentang hijab mahjub. Jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah kita bisa memahami siapa sih sebenarnya orang-orang yang ahli waris dari golongan laki-laki itu. Jadi kita jangan salah paham di dalam penentuan ahli waris laki-laki ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video yang selanjutnya tentang ahli waris perempuan, yaitu ada 10 orang. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon koreksi jika ada kesalahan saya dalam penyampaian ini. Atas kesediaannya mengoreksi ini saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.